Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eltina Dia Agustri, NIM 1810207074. Saya dari lokal 4C BKPI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama tahap-tahap dalam konseling. Yang pertama ada tahap pengantaran. Tahap pengantaran ini merupakan mengantarkan klien melakukan proses konseling dengan segenap pengertian, tujuan, dan asas-asas yang ada di dalam konseling. Pada tahap pengantaran ini, konselor menerima klien dengan ramah, nyaman, dan menciptakan suasana yang hangat. Dan yang kedua ada tahap penjajakan. Pada tahap penjajakan ini, yaitu tahap mendalami suatu permasalahan yang dialami oleh klien. Dan yang ketiga ada tahap penafsiran. Pada tahap penafsiran ini, konselor menafsirkan semua permasalahan ataupun penyampaian permasalahan yang dikatakan oleh klien selama proses konseling. Yang keempat ada tahap pembinaan. Tahap pembinaan ini mengacu pada pengentasan permasalahan ataupun pengembangan potensi diri klien. Dan yang kelima ada tahap penilaian. Pada tahap penilaian ini, saat mengakhiri proses konseling, konselor menanyakan kepada diri klien apa yang akan dilakukan oleh klien setelah melakukan proses. Saya akan menjelaskan tentang penstrukturan. Adapun yang dimaksud dengan penstrukturan adalah usaha konselor dalam proses konseling untuk mengatur proses konseling. Adapun tujuan dari penstrukturan yaitu untuk menjelaskan kepada klien yang akan melakukan proses konseling tentang tujuan, asas-asas yang ada di dalam konseling agar kita bisa melaksanakan proses konseling dengan sukar tentang teknik, jarak, dan cara duduk seorang konselor. Jarak ataupun cara duduk dalam melakukan proses konseling sangatlah mempengaruhi, karena jika jarak tempat duduk terlalu jauh, mungkin klien akan merasa bahwa kita tidak terlalu nyaman ataupun tidak terlalu hangat menerima dirinya. Jika tempat duduk terlalu rapat, itu akan membuat konselor ataupun klien tidak nyaman. Maka di dalam konseling, jarak duduk antara klien dan konselor sekitar 80-100 cm. Dan konselor harus sopan saat mendengarkan permasalahan klien. Adapun cara duduk seorang konselor, yang pertama, konselor tidak boleh bersandar diri ataupun tidak boleh membawa pena, buku, dan bantal. Dan duduknya seorang konselor, kaki harus diluruskan ke bawah dan kedua tangan harus diletakkan lurus di paha, dan bahu agak dicondongkan sedikit ke depan, dan kepala agak berdiri. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan terbuka. Adapun yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang digunakan untuk memancing siswa ataupun klien agar bisa mengungkapkan perasaan ataupun pengalaman dirinya. Dalam menggunakan pertanyaan terbuka, sebaiknya kita tidak menggunakan kata apa ataupun bagaimana. Adapun contoh dari pertanyaan terbuka, misalnya Anda betul-betul mencintainya atau bagaimana. Keruntutan dalam konseling yaitu adanya menyambung pembicaraan dengan tepat. Adapun tujuan dari keruntutan ini, yang pertama agar permasalahan ataupun perkataan yang dikatakan oleh klien tidak meloncat-loncat. Yang kedua, solusi yang diberikan oleh konselor tepat pada permasalahannya. Dan keruntutan ini merupakan cara konselor memberikan solusi kepada klien dengan tepat sasaran ataupun permasalahan yang dialami. Saya akan menjelaskan tentang suasana diam. Suasana diam di dalam konseling memang sangat penting. Adapun yang dimaksud dengan suasana diam yaitu suasana yang hening, diam, tidak ada interaksi antara klien dan konselor. Adapun contoh dari suasana diam, misalnya klien mengatakan, dahulu saya punya segalanya dan apa yang saya minta itu selalu ada, tapi semenjak ayah saya tiada, dan klien langsung terdiam. Di dalam konseling, suasana diam bukan berarti diam sepenuhnya, tetapi konselor dan klien menggunakan bahasa yang
non psikologi. Adapun arti dari kontak psikologi dalam proses konseling yaitu adanya keikutsertaan jiwa konselor merasakan apa yang dirasakan oleh kliennya. Tetapi tidak, misalnya dalam proses konseling kliennya sedang dia menangis menceritakan, tetapi konselor ikut menangis. Bukan maksudnya seperti itu, tetapi konselor merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang konfrontasi. Konfrontasi merupakan adanya pertentangan dua hal yang berbeda pada diri klien. Misalnya, klien menceritakan permasalahannya kepada konselor. Saya bahagia, Bu, kalau dia memiliki pasangan yang lain. Tetapi saat dia mengucapkan kata-kata itu berbeda dengan raut wajahnya. Maka itu dinamakan dengan konfrontasi. Konfrontasi yaitu adanya bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Itulah penjelasan dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bisa menambah pemahaman ataupun wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.